Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahad. Kita bertemu kembali dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah, kemarin ataupun Sabtu ada juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Gimana, Zizi? Makan kambingnya banyak? Makan kambing banyak, terus juga silaturahmi sama semua keluarga. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Kasih kesempatan sama Allah untuk bisa berkumpul sama Alhamdulillah, benar sekali. Tapi pembahasan kali ini beda sih. Menurut saya agak sedikit menyeramkan karena kita akan membahas tentang mayat hidup. Wow, zombie. Zombie. Jadi apa mau dikaitkan dengan Islam atau gimana? Iya, jadi bagaimana sih penjelasan dalam Islam tentang mayat hidup? Langsung saja sih ya. Oke. Pemirsa, ini dia penjelasannya. The Walkers. The time, but in a group all hungry. Man, you watch your ass. Mayat hidup dalam Islam. Panik telah menyebar di masyarakat Afrika setelah dikabarkan 2 korban tewas akibat virus Ebola bangkit dari kematian dan menjadi zombie. Menurut Mirror, kedua korban berada di usia pertengahan 40 dan 60-an dalam 2 komunitas berbeda di Nimba County, Liberia. Surat kabar dan media lokal lainnya melaporkan kedua mayat ini bangkit dari kematian dan berjalan seperti zombie di tengah masyarakat. Tentunya hal ini menyebabkan kehebohan dan panik luar biasa. Kedua zombie yang beredar ini diidentifikasi sebagai Doris Quoy yang berusia 40-an dan Makebe yang berusia di akhir 60-an. Kabarnya, Doris dan Makebe baru akan menjalani proses penguburan ketika tiba-tiba mereka membuka mata dan mulai bangkit berjalan. Saat berada dalam kondisi kritis akibat Ebola, Makebe berada di luar rumahnya selama 2 hari tanpa makan dan pengobatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Afrika adalah benua pertama terjadinya penyebaran kilat virus Ebola dan sudah lebih dari 3.000 orang tewas akibat virus mematikan ini. Saat ini diperkirakan lebih dari 6.000 orang terinfeksi dan belum ada obat ampuh untuk menyembuhkannya. Sejak Ebola mulai menyerang Nimba County, Doris dan Makebe menjadi kasus pertama di mana mereka bisa bangkit dari kematian. Masalahnya, virus ini sangat mematikan dan berbeda dari kasus kematian yang diakibatkan oleh penyakit seperti tumor atau kanker. Bekerja seperti virus HIV namun lebih cepat dan mematikan, virus Ebola menghancurkan antibodi tubuh manusia, sehingga lama-kelamaan tubuh semakin lemah. Jika segera ditangani dengan perawatan intensif, pasien masih memungkinkan bisa hidup lebih lama lagi. Namun jika terlambat, pasien Ebola akan meninggal dunia. Tidak jelas bagaimana kasus Doris dan Makebe di Nimba bisa terjadi. Mungkin saja keduanya masih bisa bertahan melawan serangan virus Ebola yang mematikan, namun sudah berada dalam kondisi sangat kritis. Pemirsa, tahukah Anda bahwa virus Ebola bisa menyebabkan pendarahan internal dan eksternal, serta merusak sistem kekebalan tubuh dan organ-organ tubuh yang sangat penting. Kerusakan internal yang disebabkan oleh virus ini menyebabkan darah sulit membeku, sehingga pasien bisa mengalami pendarahan hingga meninggal. Saat ini dipercayai bahwa virus Ebola bisa berakibat fatal hingga 90%. Ebola adalah virus yang mirip dengan demam, pilek, atau flu biasa. Namun yang perlu disyukuri adalah bahwa Ebola tak menyebar secepat dan semudah virus-virus tersebut. Ebola bisa menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh, baik dari manusia dan binatang yang terinfeksi. Di Afrika, binatang seperti monyet, simpanse, kelelawar, dan binatang lain bisa membawa Ebola. Seringkali ludah, feses, dan cairan tubuh mereka lainnya bisa menyebar pada manusia, sementara virus lain biasanya tak bertahan lama pada tubuh manusia. Ebola justru bisa bertahan cukup lama. Virus ini juga bisa menyebar melalui kontak langsung dengan benda-benda seperti meja, tempat tidur, dan lainnya, namun tidak bisa menyebar lewat udara dan air. Lalu seperti apa gejala virus Ebola? Gejala pertama bisa terlihat seperti flu, yaitu demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi, otot, rasa lelah, dan kurang nafsu makan. Namun ketika gejala ini terus berlanjut, tubuh akan mulai mengalami pendarahan seperti pendarahan pada gusi, hidung, mata, dan di sekitar kuku jari. Banyak orang menyebutkan bahwa virus Ebola mirip seperti virus zombie. Mereka meyakini bahwa Doris dan Makebe telah menjadi zombie setelah kematiannya akibat virus Ebola. Lalu benarkah ada kemiripan virus zombie dengan virus Ebola? Adakah sebenarnya virus zombie atau hanya sekedar virus buatan yang ada di film-film Hollywood?
Jika kita berbicara tentang virus zombie, pasti kita langsung teringat sosok zombie yang sering digambarkan dalam film Hollywood. Sosok zombie yang digambarkan dengan kondisi fisik seperti daging yang membusuk, darah yang bercecer terutama di sekitar mulut, tidak mampuan untuk berkomunikasi dan hanya sebatas dengan erangan dan dengusan. Gaya berjalan menyeret dan otak sangat lama untuk diakses. Parahnya ada keinginan untuk menggigit orang. Namun tahukah Anda bahwa keberadaan virus zombie dalam kehidupan nyata masih berupa tanda tanya? Belum ada penelitian pasti mengenai keberadaan virus ini. Namun, gejala-gejala zombie yang sering kita saksikan di film sebenarnya muncul di dalam beberapa penyakit. Penyakit-penyakit yang mirip dengan kondisi zombie di film adalah sleeping sickness atau penyakit tidur. Penyakit tidur, menurut catatan resmi sudah membunuh 50.000 orang di seluruh dunia. Tidak ada vaksin atau obat medis yang dapat digunakan untuk mencegah terkenanya penyakit ini. Penyakit ini berasal dari parasit yang bernama Trypanosoma brucei yang dibawa oleh lalat tsetse. Gejala penyakit ini pada awalnya hanya sakit kepala, pegal otot, dan menjadi gatal kulit. Tetapi ketika sudah masuk pada fase akhir, parasit akan menyerang otak dan tanda-tandanya pun akan semakin nampak jelas. Pasien akan merasa sulit berkonsentrasi, mereka juga akan mudah marah, bicara mereka menjadi tidak jelas, dan akan berhenti makan. Ritme keseharian mereka akan terganggu sehingga mereka akan sulit tidur di malam hari dan hampir mustahil untuk terjaga di siang hari. Bahkan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan tugas sederhana seperti menggambar garis lurus. Infeksi ini akan membuat pasien terus mendapat mimpi buruk sampai akhirnya mereka koma dan meninggal. Sedangkan untuk pasien yang beruntung, mereka dapat hidup tetapi mengalami kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki. Jika melihat gejala-gejalanya, tentu kita akan membayangkan sosok zombie yang memiliki tanda-tanda seperti itu juga. Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas. Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan melalui saliva anjing, kucing, kera dari gigitan atau melalui luka terbuka. Virus rabies menyebabkan peradangan masif atau pembengkakan otak dan itu paling sering ditularkan oleh gigitan dari hewan yang terinfeksi. Sekitar 55.000 orang meninggal setiap tahun karena rabies, dengan hampir semua kematian tersebut terjadi di Asia dan Afrika. Gejala rabies mirip dengan mayat hidup atau zombie, yaitu kelumpuhan total atau parsial, perilaku aneh, gangguan jiwa dengan gejala kemarahan, kegelisahan, kebingungan berlebihan, dan akhirnya delirium atau gangguan jiwa yang ditandai dengan halusinasi. Dysarthria merupakan gangguan yang mempengaruhi kontrol motor suara manusia yang membuat orang tak mampu berkomunikasi dan lebih banyak mengeluarkan suara erangan dan dengusan. Ada banyak penyebab, tetapi semua dicirikan oleh kerusakan dalam sistem saraf yang membuatnya sulit untuk mengontrol lidah, bibir, tenggorokan, dan paru-paru. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam artikulasi yang dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan suara yang mudah dimengerti. Kondisi ini dapat disebabkan oleh cedera otak traumatis, penyakit metabolik seperti Lou Gehrig atau Parkinson atau stroke, yang semuanya menyebabkan hilangnya kontrol atas otot vokal. Ada banyak jenis kelainan mental di dunia. Cotard Syndrome atau Walking Corpse Syndrome atau sindrom mayat berjalan adalah salah satunya. Kelainan ini menjadikan penderitanya berpikir bahwa mereka sudah meninggal atau kehilangan nyawa, tidak memiliki organ vital, padahal tubuh mereka masih utuh dan tidak kurang satu apapun. Seringkali mereka merasa telah meninggal dan menjadi mayat berjalan. Hayalan ini biasanya berkembang, pasien seolah-olah dapat mencium daging tubuhnya yang membusuk atau merasakan cacing merayap di kulitnya. Cotard Syndrome sering dikaitkan dengan penyakit skizofrenia dan bipolar disorder. Selain merupakan kelainan kejiwaan, kelainan ini dapat disebabkan karena adanya gangguan pada otak, semisal karena kecelakaan. Walaupun sangat jarang, beberapa orang dengan kelainan ini merasa sudah mati. Bahkan kadang mereka mencoba bunuh diri untuk memastikan apakah mereka benar-benar sudah mati. Itulah mengapa penyakit ini sangat berbahaya bagi penderitanya. Berdasarkan gejala dan tanda yang dimiliki penyakit-penyakit tersebut, memang sangat mirip dengan kondisi mayat hidup atau zombie seperti yang ada di sebuah film. Namun sekali lagi, penyakit yang telah disebutkan tadi bukanlah akibat virus zombie. Penyakit tersebut berbeda dengan penyakit zombie. Bahkan belum ada kepastian akan adanya virus zombie di dunia kesehatan. Gejala-gejala yang telah disebutkan tadi hanya menyerupai sosok zombie yang ada di sebuah film.
Lalu adakah Islam membahas mengenai mayat hidup? Dalam hal ini, Islam memandang bahwa manusia yang benar-benar sudah meninggal itu tidak dapat hidup kembali, kecuali meninggal dalam keadaan mati suri. Orang yang pernah mati suri pun tidak bersikap layaknya zombie yang kita saksikan dalam film. Orang yang pernah mati suri akan menjalani kehidupan seperti biasanya meski ia bangkit dari kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Dalam tafsir Ibnul Qayyim dikatakan bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tidur. Pemirsa, orang yang telah meninggal sudah pasti kekal di alam akhirat dan terpisah oleh alam barzah, di mana mereka tidak dapat hidup kembali di dunia, kecuali orang yang mati suri. Namun jangan samakan orang mati suri dengan mayat hidup atau zombie, karena mereka tetap hidup kembali sebagai manusia sejati dan menjalani hidup seperti sebelumnya. Mengenai virus-virus yang menggerogoti tubuh kita, sehingga kita tidak bisa menjalani hidup normal, seperti hidup tapi tidak selayaknya orang hidup, dan dikatakan mati pun ia masih bisa bernafas. Mungkin itulah sebabnya dikatakan mayat hidup. Tetapi mayat hidup bukanlah zombie, dan keberadaan zombie pun belum benar-benar dipastikan keberadaannya oleh para peneliti. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu pemirsa Wisnu. Dan memang kalau orang sudah meninggal itu ruhnya sudah kekal di akhirat dan tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Iya benar sekali sih. Memang kalau misal orang sudah meninggal, alamnya sudah berbeda. Alam barzah sama alam dunia kan sudah beda sekali gitu ya. Tapi memang kalau misal dikaitkan dengan zombie ini sebenarnya ketika kita melihat virus Ebola ini terkena pada manusia, memang seperti mayat hidup tapi tidak mati gitu. Karena mereka masih bernafas tapi mereka tidak mampu hidup dengan normal. Tadi ada beberapa virus-virus lainnya juga ya sih ya, seperti rabies ya, anjing gila itu aku baru tahu loh. Sampai ini ya, banyak sekali virus-virus yang mematikan ternyata ya. Mereka nggak sadar ngelakuin itu ya. Tapi tetap aku kalau nonton film zombie tetap ketakutan. Sama sih. Oke, setelah ini kita akan bahas tentang apa yang akan kita lakukan kalau kita menemukan barang orang yang hilang. Oke. Kira-kira lapor security atau diambil atau bersyukur. Kita bahasnya nanti pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.